Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Fajar Munawar, pisangnya mantep. Tadinya pisangnya kecil, setelah diolesi mak urut plus semester big jadi gitu. Oke, saya lanjutkan lagi tentang baca buku Psycho-Cybernetic. Jadi diri kita ini kan punya dua kubu ya. Diri kita ini punya dua kubu, kubu positif dan kubu yang negatif. Jadi beberapa waktu yang lalu saya memberikan kuis, ya kuis. Kuisnya itu berbunyi, di dalam diri kita ada dua singa. Ada dua singa. Singa baik dan singa jelek. Atau singa jahat dan singa baik. Jika dua-duanya ini bertarung, singa baik dan singa jelek ini bertarung, singa manakah yang pasti menang? Rata-rata hampir semua orang menjawab singa baik. Iya, singa baik itu menurut Anda menang. Kenapa? Karena Anda pikir kalau singa jahat itu pasti kalah. Singa baik pasti menang. Padahal itu hanya dua ekor singa. Ya, di dalam diri kita itu ada dua ekor singa. Namanya baik dan jahat. Hanya nama loh ya. Hanya nama. Kalau ditarungkan, mana yang menang? Yang pasti menang di antara dua singa tadi, yang pasti menang adalah singa yang paling sering Anda kasih makan. Kalau yang Anda kasih makan adalah singa baik, maka tubuhnya akan membesar dan kuat. Sementara singa jahat, kalau enggak Anda beri makan, dia akan lemah dan mati sendiri. Belum sempat bertarung, sudah mati duluan, sudah kekurangan gizi. Nah, di dalam diri kita ini ada dua singa. Singa baik, singa jahat. Atau jahatnya dihilangkan deh. Dua ekor singa, yaitu singa kaya dan singa miskin. Dua ekor singa bernama singa kaya dan singa miskin. Mana yang kalau bertarung pasti menang? Adalah singa yang setiap hari Anda kasih makan. Atau singanya saya ganti lagi. Singa pemberani dan singa penakut. Mana yang pasti menang? Yang setiap hari Anda kasih makan. Kalau yang Anda kasih makan pemberaninya, maka diri Anda akan menjadi seorang pemberani. Tapi kalau singa penakut yang Anda beri makan terus-menerus, maka Anda akan menjadi penakut. Jadi singa hanyalah analogi. Singa jahat, singa baik itu hanyalah analogi atau persamaan lain. Nah, itu dia. Oke, pada malam hari ini saya akan teruskan bacakan buku tentang Psycho-Cybernetic. Jadi Psycho-Cybernetic itu bicara tentang alam bawah sadar dan alam sadar. Pikiran bawah sadar dan pikiran sadar. Sama dengan singa baik sama singa jelek. Pasal ke-8 atau bab ke-8. Beberapa bukti. Ya, judulnya beberapa bukti. Pada suatu hari saya akan naik kereta api dari suatu kota besar ke kota kecil. Berhubung banyak yang naik, kereta api sangat penuh. Saya yang ketika itu termasuk datang belakangan ke stasiun, lantas bisa memastikan dalam pikiran bawah sadar saya bahwa saya tidak kebagian tempat duduk. Pasti bakalan berdiri. Ya, sudah pesimis untuk dapat tempat duduk, kemudian memastikan diri untuk celaka, ya kan, berdiri. Duduk di kereta api, di kereta api itu kalau nggak duduk ya sengsara sekali kan. Saya yang ketika itu termasuk datang belakangan ke stasiun,
lantas bisa memastikan dalam pikiran bawah sadar saya bahwa saya tidak kebagian tempat duduk. Pasti bakalan berdiri nih. Memang kursi-kursi sudah penuh. Pada waktu itu saya ingat mengenai bawah sadar yang ingin mencobanya. Pada waktu itu saya ingat mengenai bawah sadar dan ingin mencobanya. Tapi kemudian saya malah ragu-ragu. Seandainya engkau menggambarkan duduk tok ya. Toh senyata-nyatanya tetap berdiri juga. Karena kenyataannya banyak sekali penumpang sore itu. Tapi kata pikiran positif saya, toh tidak ada ruginya untuk sekedar membayangkan bisa duduk. Kemudian pikiran saya ternyata menang. Saya menggambarkan duduk dan mempertahankan gambar bahwa saya sedang duduk di kursi yang empuk di dalam kereta api. Betul, saya memang menggambarkan diri saya duduk dan mempertahankan gambar posisi saya duduk tersebut walaupun ketika meletakkan tas tetap belum dapat tempat duduk. Walaupun kursi penuh dan banyak yang berdiri, saya tetap terus membayangkan. Saya terus membayangkan sampai saya dapat tempat duduk. Ternyata benar, karena orang yang duduk di samping saya yang tiba-tiba dia berdiri. Ternyata dia hanyalah seorang penghantar. Ini kereta api zaman dulu ya. Kalau sekarang penghantar nggak boleh naik ke kereta. Ia harus bergegas turun ketika kereta berangkat. Maka sudah barang tentu sayalah yang mendapatkan tempat duduk sesuai dengan gambar yang ada di dalam pikiran sadar saya yang saya buat beberapa menit sebelumnya. Sementara itu masih banyak sekali orang-orang yang berdiri. Ternyata kejadian itu bukanlah suatu kebetulan. Ini sama persis dengan ketika dulu saya mau presentasi ke Lombok, ke Praia Timur Lombok. Pada waktu itu saya membawa produk kurang lebih 5 dus produk yang saya angkut pakai becak dari stokisnya Pak Ardi ke perempatan titik nol. Ya, perempatan titik nol Selatan Malioboro atau seberang Bank BNI. Pada waktu itu saya mau ke Lombok karena memang sudah janjian dan di kantong saya hanya ada uang 20.000. Bisa Anda bayangkan, dari Jogja ke Lombok hanya punya uang 20.000 dan bawa produk 5 dus. 4 dus berisi produk pertanian, 1 dus berisi produk kesehatan. Dan saya hanya membayangkan pasti ada bis pariwisata lewat sini. Entah bis pariwisata dari Jogja mau ke Lombok atau bis pariwisata dari Lombok dari Lombok wisata ke Jogja mau balik ke Lombok. Dan saya yakin sekali bahwa akan ada bis yang menuju ke Lombok. Ternyata betul. Nggak sampai habis 1 batang rokok saya merokok di situ di perempatan itu. Saya selalu membayangkan ada bis yang mau ke Lombok. Ternyata dari arah barat meluncur konvoi bus. Kurang lebih ada 5 bus. Padahal di lampu merah itu ya sekitar jam 11 ke atas itu ya. Itu lampunya sudah warna merah, kuning, hijaunya itu sudah tidak muncul. Yang ada hanya warna kuning saja. Jadi kendaraan bisa berlalu meskipun pelan-pelan. Tapi rupanya kekuatan bawah sadar saya lebih kuat daripada keraguan saya, yaitu keyakinan saya bisa numpang ke bus dari Jogja ke Lombok itu lebih kuat. Dan ternyata betul, rombongan bus tadi
berhenti tepat di depan saya. Dan pintu bus terbuka. Dari dalam kernet maupun sopirnya menyapa, "Sindu, woi, mau kemana? Mau ke Lombok? Naik." Coba, padahal saya nggak bisa lihat wajah orang itu, saya nggak bisa lihat. Mungkin mereka bisa melihat wajah saya meskipun agak gelap, terus wajah saya memang gondrong begini, dan mungkin wajah saya masih sangat gelap sekali, masih hitam sekali. Dan saya dipersilahkan untuk naik. Bahkan kernetnya pun membantu mengangkatkan barang-barang saya, ditata di bagasi, dan yang produk kesehatannya ditaruh di atas bus. Ngobrol, rupanya bus itu mau menjemput rombongan study tour atau studi banding. Mereka dari anggota DPRD di Lombok untuk studi banding ke Bandung. Jadi busnya dari Jogja dalam keadaan kosong ke Lombok. Nah, selama perjalanan nanti, rombongan dari Lombok ke Bandung, acara di Bandung, kemudian balik lagi ke Lombok dalam waktu 2 minggu. Batin saya, kok ya tepat sekali. Saya mau ke Lombok, di sana mau 2 minggu. Ini tepat sekali nih. Sehingga berangkatnya gratis, pulangnya pun gratis. Uang 20.000 di kantong saya masih aman. Dan sopir bus itu malah membeli paket asam urat saya. Mereka juga rombongan sopir-sopir itu, ada 5 driver dan 5 co-driver, semuanya beli produk kesehatan NASA. Luar biasa kan? Gara-gara yakin, maka everything is gonna be alright. Semuanya menjadi mudah. Beda sekali kalau hidup ini penuh perjuangan, NASA ini penuh perjuangan. Maka yang muncul di benak saya apa? Suatu keberatannya, menderitanya. Dan ingat, kita ini orang modern ya. Kita ini orang modern, bukan orang zaman penjajahan. Kalau kita hidup di zaman penjajahan, namanya berjuang, itu kita siap beneran. Tapi kalau sekarang ini, apakah ikut NASA itu karena berjuang? Saya yakin nonsen. Kita itu hanya ndompleng, betul kan? Sukses di NASA itu hanya saya ndompleng upline dan saya ndompleng perusahaan. Saya tidak perlu meniti karir, saya tidak perlu merintis, betul kan? Yang merintis sudah ada kok. Seperti saya mau ke Lombok, apakah saya harus membeli bus? Oh tidak. Apakah saya harus membuat bus? Tidak. Saya hanya menggunakan dan memanen keberuntungan. Jadi kalau ikut NASA itu janganlah pakai kata-kata yang berat, yang akhirnya menghasilkan ketakutan kita lebih kuat daripada impian kita. Saya lanjut. Dengan hanya sebuah bukti agaknya belum cukup kuat untuk memberikan keyakinan tentang kekuatan bawah sadar. Maka berikut ini sebuah peristiwa yang hampir sama telah benar-benar terjadi. Beberapa tahun kemudian ketika saya telah menjadi seorang sarjana atau saya lulus kuliah, karena suatu keadaan maka saya terpaksa naik kereta api pagi tanpa memesan tiket duluan atau memesan tempat duluan. Dari kota yang kecil itu saya berniat pergi ke Jakarta. Sayang sekali saya harus berangkat dari kota kecil di mana tidak ada kereta api istimewa seperti Bima atau kereta api Sancaka. Yang ada adalah kereta api ekonomi yang mengangkut penumpang dari situ. Kereta api yang datang kemudian ternyata sudah sangat penuh dan masih ditambah lagi dengan penumpang-penumpang yang baru yang datang berjubel. Harapan untuk mendapatkan tempat duduk sangatlah tipis. Meskipun harapan
penumpang-penumpang baru yang datang berjubel, harapan untuk mendapatkan tempat duduk sudah sangat tipis. Meskipun harapan masih saja ada. Saya sangat percaya bahwa selama masih ada harapan, walaupun hanya secuil, maka saya harus terus maju. Tiba-tiba saya teringat peristiwa yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu di sebuah kereta api. Maka timbullah keinginan saya untuk mencobanya lagi. Saya segera membayangkan tetap dapat tempat duduk, walaupun tempat duduk sudah sangat penuh. Di samping masih banyak sekali calon penumpang yang lain, saya mulai menggambarkan seolah-olah saya melihat film saya. Ya, saya membuat film saya sendiri, yang mana saya adalah aktornya, ya saya aktornya sendiri, dan sedang duduk di kereta api itu. Tepat di samping jendela kereta. Pikiran-pikiran ada dalam diri saya yang meremehkan terwujudnya gambaran tadi. Ini ya. Singa baik sama singa jahat. Yang satu yakin, yang satu ngojok-ojoki untuk tidak yakin. Ada dalam diri saya, sebagian otak saya yang meremehkan terwujudnya gambaran positif tersebut. Cepat-cepat saya coret. Kemudian datanglah kereta api penuh itu yang masih ditambah dengan penumpang-penumpang baru yang saling berebut untuk naik. Secara kebetulan saya berdiri di muka gerbong di mana saya akan mendapatkan tempat duduk. Ketika saya naik, rupanya itu restorasi yang juga sudah penuh semua. Maka saya terus berjalan dan berhati-hati, kira-kira 10 langkah dari ruangan restorasi. Tas saya letakkan lalu duduk di tengah kursi yang ada di situ. Pikiran saya masih saja merekam saya sendiri, ya saya merekam gambar bahwa tempat duduk itu adalah tempat duduk saya. Tidak lama kemudian datang seorang pelayan restorasi menegur saya dan menawarkan tempat duduk. Wow, sudah barang tentu saya tidak mau kalau ditawari tempat duduk di restorasi, tapi saya katakan tidak. Saya tidak mau di restorasi, bukan di restorasi. Kemudian kalau tidak di restorasi, saya mau. Teman-teman perlu ketahui bahwa tidak tahunya benar-benar ada satu tempat duduk yang diduduki oleh pelayan restorasi tadi. Ada kursi kosong rupanya di sana. Ketika temannya yang menegur saya itu datang bersama saya, tempat itu pun kemudian diberikan kepada saya. Persis seperti yang saya gambarkan. Sementara masih banyak sekali penumpang-penumpang lain yang berjubel, yang berdesak-desakan untuk mencari tempat duduk. Nah, sekarang cara mencari uang yang dilakukan oleh pelayan restorasi tadi tidaklah menyenangkan memang. Karena rupanya dia menjual kursinya sendiri. Tapi yang sedang saya bicarakan saat ini ialah bukti adanya pengaruh gambaran alam bawah sadar atas suatu kenyataan. Saya yakin seandainya sebelum naik kereta api, saya tidak mengharap dan menggambarkan duduk, tentu saja tempat duduk tersebut telah pindah atau menjadi milik orang lain. Bawah sadar adalah suatu perlengkapan yang diberikan Tuhan, diberikan Allah kepada kita. Alat abstrak itu sangatlah hebat. Tidak kelihatan, tapi ada. Seperti angin ataupun arus listrik yang tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, tetapi jika kesenggol, menyengat. Kekuatan bawah sadar itu ada, meskipun tidak kelihatan. Dan kekuatannya sangatlah besar. Kemudian, sebagai sekedar tambahan berikut ini saya kutipkan bukti-bukti yang lain lagi. Claude M. Bristol adalah seorang sarjana hukum dari Amerika yang juga mendalami bawah sadar.
Pada suatu hari, ia mengadakan perjalanan ke Asia dengan kapal Express of Japan. Di kapal tersebut, ia adalah seorang penumpang biasa. Tapi ia mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Ia diajak duduk semeja dengan kapten kapal. Tidak jarang pula ia diajak berkeliling, mengadakan pemeriksaan di seluruh kapal. Tentu saja perlakuan ini sangat berkesan di dalam hati Claude M. Bristol. Lalu ketika ia naik ke kapal yang lain untuk melanjutkan perjalanannya ke daratan Asia, ia berkata dalam hati, di kapal Express of Japan, engkau diperlakukan seperti raja. Setidak-tidaknya engkau di sini juga harus duduk pada meja kapten. Ya, sebaiknya memang engkau duduk di meja kapten, bukan di meja kelas ekonomi. Ternyata terbuktilah. Karena dia memang betul-betul duduk di kursi di nomor 5 meja A yang berseberangan dengan meja kapten. Bahkan yang lebih mengherankan lagi, sang kapten kapal mengadakan suatu pesta. Dan hebatnya lagi, pestanya ini untuk Claude M. Bristol. Ketika sarjana hukum tersebut berkirim surat kepada kapten mengenai alasan semua sikapnya itu, sang kapten menjawab bahwa ia melakukannya karena suatu gagasan yang instinktif. Ketika ia melihat Claude M. Bristol pertama kali di tangga kapal, tergeraklah hatinya untuk memilihnya sebagai teman duduk. Selebihnya, kapten kapal tidak dapat menerangkan lagi. Itulah satu alasan mengenai proses bawah sadar, bahwa walaupun bawah sadar tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi melalui kekuatan yang nyata, yang sangat besar, bahwa bawah sadar memang hebat. Bukan saja menjadi sebab kita dapat duduk di kereta api atau di atas kapal, tapi juga duduk di atas kursi kapal terbang penumpang kelas 1 pun bisa. Atau duduk di atas kursi kerajaan dunia sekalipun. Dan bisa menjadi sebab musabab bahwa Tuhan menghendaki Anda duduk di situ. Atau bahkan mungkin Anda nanti akan mendapatkan kursi di surga. Bagaimana caranya? Inilah yang sangat menarik hati saya sebagai seorang yang suka berburu ilmu pengetahuan serta menggunakan pengetahuan sebagai obor hidup saya. Maka andai saja saya belum memeluk agama apapun atau termasuk orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi belum sempat masuk memeluk agama tertentu, maka belum mendalami suatu agama. Karena belum mendalami suatu agama, belum mendalami beberapa agama untuk kemudian dipilih, maka yang kuyakini adalah benar. Maka saya tidak akan menganjurkan Anda untuk memilih suatu agama melalui program ini. Kecuali bila Anda bertemu saya karena sebuah alasan tertentu. Bahwa masalah ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi bawah sadar maupun bawah sadar itu tidak ada kaitan sama agama. Karena ternyata semua orang bisa. Ya. Ilmu bawah sadar dan ilmu sadar itu universal. Tidak gap-gapan ya, tidak seperti kalau kita memeluk suatu agama tertentu ya. Jadi ini ada satu aliran netral. Oleh karena itu apabila Anda ingin memeluk agama yang benar dan menjadi sebab Anda masuk surga, maka gambarkan saja Anda berada bersama dengan cita-cita Anda yang lain. Nanti tentu ada suatu tenaga yang melebihi kekuatan listrik atau kekuatan angin topan yang mendorong Anda untuk memilih satu agama yang benar dan mendorong Anda untuk mempelajari buku-buku agama yang Anda cenderung percaya kepadanya. Sehingga akhirnya memilih satu agama yang benar dan mendorong Anda untuk mempelajari buku-buku agama yang cenderung kepadanya. Sehingga akhirnya Anda menemukan jalan ke surga. Hanya saja hal ini tidak bisa dibuktikan 100% di dunia.
bahwa Anda bakalan masuk surga beneran. Sebab hal itu baru bisa dirasakan apabila Anda sudah meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dulu baru kemudian masuk surga. Kita percaya saja dengan agama warisan nenek moyang kita ya. Saya Muslim karena orang tua saya Muslim. Istri saya Muslim karena dilahirkan dari keluarga Muslim. Kewarisan ya. Diwarisi. Masalah ini juga belum pernah diuji cobakan kepada para ahli psikologi dari manapun juga. Sebab bagaimanapun juga Tuhan adalah zat yang maha gaib. Oleh karena itu saya benar-benar menginginkan agar di antara sekian banyak calon pemakai program kami ini akan terdapat misalkan 25 orang yang belum pernah terpengaruh oleh sekian banyak agama atau beberapa agama besar di dunia. Orang 25 tadi hendaknya mengirim surat kepada penerbit kami bahwa memeluk atau tertarik dengan salah satu agama tertentu. Tapi kami sudah mulai tertarik dengan salah satu program mengenai surga. Kemudian secara teratur hendaknya mereka benar-benar membayangkan hidup di surga nanti setelah mati. Hal ini penting sekali karena saya ingin tahu 25 orang ateis tadi akan mati dalam agama apa. Disitulah kita bisa membuktikan adanya hubungan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Meskipun bukan bukti 100% karena kita belum mati. Tetapi setidak-tidaknya peristiwa ini sangat menarik hati kita semua. Kita sudah bisa membuktikan bahwa akan bisa membuktikan ribuan kali lagi bahwa dengan mengaktifkan kekuatan bawah sadar dipakai untuk mencapai hal-hal yang gaib yang tidak tampak seperti halnya surga, apapun yang bisa dicapai manusia tentu bisa dicapai dengan menggunakan psycho-cybernetic. Sebab setiap ilmu pengetahuan pasti memiliki sifat murni. Maka marilah kita uji kemurniannya. Tidak bisa diingkari bahwa mengerti atau tidak mengerti, menginsafi ataupun tidak menginsafi, Anda pasti sudah terbiasa menggunakan bawah sadar. Maka kalau saja Anda mau menggunakan bawah sadar Anda dengan sadar dan terarah, dengan bimbingan program ini, Anda tentu bisa melipat gandakan daya yang ada di dalam diri Anda. Meninggikan dan menaikkan daya pikir Anda, mempercepat tercapainya cita-cita Anda, terutama dengan menggunakan sistem berpikir yang termodern ini. Anda tidak perlu lagi berpikir secara primitif. Kalau Anda bisa pergi dari Surabaya ke Jakarta dengan pesawat, maka baiknya Anda tidak jalan kaki. Seandainya Anda bisa pergi dari satu tempat ke tempat yang lain lebih cepat, ya jangan menyiksa diri. Maka baiklah masalahnya kemudian adalah seharusnya demikian juga cara berpikir Anda. Sebab menurut penyelidikan yang pernah ada, ternyata hanya sedikit sekali dari antara kita yang bisa menggunakan daya berpikirnya secara maksimal. Kebanyakan orang kadarnya sangat kecil. Beberapa bukti lain. S adalah seorang pemuda desa di Indonesia. Pada suatu hari di tahun-tahun sebelumnya, S adalah pemuda di desa. Ini ulang lagi tuh. S adalah seorang pemuda di Indonesia. Pada suatu hari di tahun-tahun sebelum kemerdekaan, S melihat seorang opsir atau perwira militer mengendarai seekor kuda di kota kecil di dekat desa di mana S dilahirkan. Opsir itu tampak gagah di mata S. Demikian terpesonanya S terhadap opsir tadi, sehingga timbul keinginannya untuk menjadi seorang opsir. Ia lantas menggambarkan dirinya sendiri sebagai seorang opsir dengan mengendarai dan mengendalikan seekor kuda. Karena pada waktu itu, ketika Indonesia belum merdeka, seorang opsir yang berdinas selalu mengendarai atau mengendalikan seekor kuda.
Hal itu merupakan pemandangan yang lazim dan umum. Mereka tidak mengendarai sepeda motor atau jeep, tetapi kuda. Kemudian tiba saatnya gambar pemuda S tadi menjadi kenyataan. Ia benar-benar mengendarai kuda dengan seragam tentara. Bahkan bekas kesatuan itu bernama Batalion Kuda Putih yang didirikan sesudah masa kemerdekaan. Sedangkan S ketika pertama kali menjadi tentara bersamaan waktunya dengan masuknya tentara Jepang. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Padahal ketika S mendaftarkan diri untuk menjadi tentara, sudah pasti dia ditolak oleh dokter yang memeriksa kesehatannya. Dan dokter tadi pasti tidak mengizinkan. Hal itu dikarenakan bahwa si S itu punya cacat fisik. Hal ini terjadi karena gambaran netral positif yang terpaku di dalam jiwanya pemuda S tadi sedemikian kuat. Keadaan atau peraturan yang berlaku untuk menjadi tentara pada saat itu bisa dipatahkan oleh keberuntungan si S. S di samping pintar dan menguasai bahasa Indonesia juga pintar berbahasa Jepang. Mulanya S adalah seorang guru. Ketika tentara Jepang masuk ke kotanya, ia segera tawarkan diri untuk menjadi opsir. Ketika dia ditawarin untuk menjadi seorang opsir. Ketika S menolak sambil mengatakan bahwa kesehatan badannya tidak mengizinkan, karena dokter mengatakan begitu, maka perwira Jepang tadi mengatakan bahwa kalau lewat dia bisa. Mas, Anda tidak lolos ujian. Tos kesehatan Anda nggak lolos. Tetapi satuan kami butuh orang yang fasih bisa bahasa Jepang. Anda opsir, tapi bukan ngejar-ngejar penjahat. Anda seorang opsir, tapi tugas Anda nanti tidak perang. Kalau yang perang, fisiknya harus optimal. Tapi kalau untuk urusan logistik, Anda tidak perlu memiliki kesehatan yang prima seperti yang lain. Oh, seperti itu rupanya. Alangkah besarnya pengaruh gambaran mental ini terhadap kehidupan kita. Tuhan mengendalikan dan menentukan nasib seseorang sesuai dengan usahanya sendiri melalui kekuatan bawah sadarnya. Tuhan telah melengkapi diri manusia untuk mencapai setiap kebahagiaan diserahkan kepada manusia itu sendiri. Petunjuk dari Tuhan sudah sangat jelas, tinggal bagaimana manusia saja yang mengikutinya. Apakah ia mempercayai kekuatan-kekuatan dan janji-janji Tuhan akan kebahagiaan di dunia ini dan di dunia kemudian? Atau lebih terpengaruh oleh bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan iblis yang menakut-nakuti Anda seolah-olah Anda orang yang tidak punya potensi untuk sukses itu prosesnya berat sekali. Itu kan bisikan setan. Agar menggambarkan hal-hal yang negatif, Anda mulai mengganti gambar-gambar positif Anda dengan gambar-gambar negatif seperti anjuran si setan tadi. Setan membisiki jalan-jalan untuk kembali bahagia melalui jalan yang sesat. Merasa terdolimi, ya kan? Merasa tidak dibina oleh Haplen. Padahal pendidikan setiap malam ada. Satu contoh yang sangat menarik dari pengaruh gambaran mental atas hidup seseorang bisa kita temui lewat kisah seorang salesman di Amerika. Pada suatu hari, seorang direktur di Amerika menerima lamaran seorang salesman. Ia berharap agar salesman baru tadi bisa memasarkan kira-kira 12 juta rupiah setahun. Namun setelah dicoba ternyata ia hanya menghasilkan 2 juta rupiah setahun. Oleh karena itu direktur tadi menganjurkan kepada sales manager berpengalaman tadi agak beda nih.
Namun setelah dicoba ternyata ia hanya menghasilkan 2 juta rupiah setahun. Oleh karena itu direktur tadi menganjurkan kepada sales manajernya untuk berpendapat lain. Ia dipindahkan dan dipekerjakan di kota lain yang jauh lebih kecil agar hasilnya lebih sedikit sehingga ia akan mengundurkan diri tanpa perlu dipecat. Direktur marketing, ada orang yang melamar. Si pelamar, "Mas, tugasmu menjual 25 juta. Ya, omsetmu 25 juta selama setahun." Ternyata sales tadi hanya bisa 2 juta setahun. Tidak produktif kan? Maka perusahaan ini atau pimpinan ini menganjurkan orang itu untuk dipindah tugaskan ke kota yang kecil, yang tidak potensial. Dengan harapan dia tidak bisa, karena di kota besar saja dia hanya bisa 2 juta rupiah omsetnya selama setahun. Maka kalau dipindah ke kota kecil yang tidak potensial, orang itu pasti tidak akan sanggup mencetak omset. Harapannya orang itu tidak memenuhi target, akhirnya malu dan akhirnya keluar sendiri tanpa perlu dipecat, tanpa perlu dikasih pesangon karena orang tadi resign sendiri. Apa yang terjadi? Tapi anehnya di akhir tahun berikutnya dari kota kecil yang tidak potensial, sales tadi ternyata bisa menghasilkan 2 juta rupiah setahun. Wow, di kota besar 2 juta, di kota tandus 2 juta juga. Maka ini bisa dianggap sebagai suatu prestasi. Mereka mengira bahwa salesman tadi telah naik kemampuannya. Karena di kota besar hanya 2 juta, di kota kecil yang tidak potensial bisa 2 juta. Berarti orang ini secara skill itu meningkat. Hingga ia tidak dikeluarkan dari tempat kerjanya dan dia dipindahkan ke kota yang lebih besar dan lebih ramai. Harapannya omsetnya bisa meningkat, tidak 2 juta lagi, tapi bisa 5 juta atau bahkan lebih. Tapi ternyata di akhir tahun setelah dipindahkan kota yang lebih besar, si sales tadi rupanya tetap hanya 2 juta. Di kota besar 2 juta, di kota kecil sekali 2 juta. Begitu dipindah ke kota yang lebih besar, tetap 2 juta. Ada kan orang yang pindah-pindah pekerjaan, toh nasibnya sama terus. Ada kan orang yang sampai pindah-pindah majikan, ngomongnya, "Halo Mbak, kok sudah tidak di situ?" "Ya, Mbak, coba mengadu nasib, mengadu peruntungan." "Kerja di mana?" "Di sana." Di sini kerja serabutan, di sana pun serabutan. Ngomongnya berusaha merubah nasib. Sekarang jualan soto, besok jualan bakso. Sekarang jualan bakso, besok jualan mie ayam. Ya sama saja, nasib nggak akan berubah. Dan luar biasa sekali. Setelah 1 tahun ternyata, setelah 1 tahun dipindahkan ke kota yang lebih besar daripada kota tandus tadi, orang ini tetap hanya menghasilkan 2 juta rupiah. Akhirnya perusahaan eman-eman. Ini mau dikeluarkan kok 2 juta, kalau nggak dikeluarkan kok nggak memenuhi target. Maka perusahaan tadi mengundang seorang motivator. Bu Ani tidak meningkat, tetap kok 2 juta, kok mindsetnya 2 juta. Akhirnya seorang ahli motivasi memberitahukan kepada perusahaannya bahwa ini persoalannya adalah karena faktor mental si sales.
Dengan bimbingan ahli motivasi tadi, benar-benar bisa menghasilkan uang bahkan lebih dari 12 juta rupiah bagi perusahaannya. Bahkan lebih, bisa menjadi 50 juta rupiah. Setelah sang motivator bisa merombak mindsetnya si salesman tadi. Kalau tadinya si salesman tadi memiliki mindset 2 juta. Karena gambar di otaknya hanya 2 juta. Dimanapun dia hanya menghasilkan 2 juta. Tidak peduli di padang gurun atau di Jakarta atau di kota kecil, dia tetap hanya bisa menghasilkan 2 juta. Karena slide-nya yang masuk ke otak dia hanya 2 juta. Lebih dari 2 juta, orang tadi merasa bahwa dia sudah dolim. Dia memaksakan kehendak atau dia takut dikira serakah. Analisanya adalah sebagai berikut. Bahwa salesman tadi mempunyai konsep atau gambaran mental bahwa penghasilannya setahun hanyalah tidak jelas. Karena pemasukannya tidak menentu setiap bulannya. Jadi faktor mental. Di NASA ada nggak seperti itu? Banyak. Sudah ikut bertahun-tahun saja peringkatnya acek, ya kan? Sudah bertahun-tahun saja home sharing belum mengadakan. Karena kenapa? Karena bayang-bayang ketakutan kalau nanti ngundang nggak ada yang datang. Ia mempunyai konsep yang telah direkam di bawah sadar dia. Bahwa dia hanya bisa menghasilkan omset senilai 2 juta. 2 juta rupiah per tahun. Apabila dia berada di kota kecil, ia akan bekerja keras untuk mendapatkan 2 juta tadi. Tetapi bila dia dipindahkan kota yang lebih besar, maka dia merasa, aku tuh hanya 2 juta kok. Lebih dari itu aku nggak mau. Akan tetapi, apabila ia tinggal di kota besar sekalipun, di mana kemampuannya sangat luas dan prospeknya sangat banyak sekali, ia tidak akan bisa berusaha untuk sebaik-baiknya mencetak lebih dari 2 juta. Karena gambaran di otaknya hanya 2 juta. Itu pun udah mentok itu. Apabila dengan berusaha lagi, banyak sekali alasan-alasan yang berhasil dia buat. Dia selalu memproduksi alasan-alasan yang masuk akal untuk tidak beranjak dari 2 jutanya. Apabila dengan berusaha lagi, ya, banyak sekali alasan yang dia buat. Yang semua itu pada hakikatnya tidaklah benar. Yang benar adalah karena tidaklah benar. Yang benar ialah bahwa bawah sadarnya mempunyai rekaman gambar 2 juta rupiah. Maka sang motivator mengganti gambarnya. Tidak 2 juta, tapi 12 juta. Ditambahkan angka 1 di depan angka 2. Jadi tidak ada jalan lain untuk meningkatkan income-nya kecuali kalau bawah sadarnya sudah diganti gambar yang lebih tinggi, misalkan 22 atau 12 atau 32. Sehingga benar-benar bisa menggantikan konsep lamanya yang hanya bertuliskan 2 juta. Kalau Anda sekarang adalah seorang pegawai yang mendapat gaji tetap tiap bulan, bakal Anda terima setiap bulannya, ingatlah selalu bahwa jumlah rupiah yang bakal Anda terima tiap bulan akhirnya akan abadi di benak Anda. Anda bekerja di tempat kerja Anda. Setiap hari, setiap bulan, akhir bulan Anda terima berapa? 3 juta, 3 juta atau 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Maka gambaran rezeki Anda ya hanya segitu. Yang tertulis di otak Anda hanya sebanyak gaji Anda tadi. Dan ketika Anda mau mengerjakan NASA, plafon rezeki Anda itu masih di bawah plafon dari gaji Anda. Repot kan? Di tempat kerja, kerjanya seperti itu, gajinya segitu, ikut NASA hanya nambah capek. Karena Anda belum berhasil
memunculkan gambar nominal yang akan Anda raih. Makanya ikut bisnis NASA ya hanya sekedar sibuk. Hanya sekedar, oh yang penting saya siap berjuang, Pak. Saya siap berjuang. Berjuang apanya? Oh ini hanya mengganti gambar kok, bukan berjuang kok. Kalau Anda sekarang adalah seorang pegawai yang mendapatkan gaji tetap di akhir bulan, maka gambaran akan rezeki yang Anda terima hanya sebesar dari kebiasaan Anda menerima tadi. Saya ulang ya. Kalau Anda sekarang adalah seorang pegawai yang mendapatkan gaji tetap tiap bulan, bakal Anda terima tiap bulan. Ingatlah selalu bahwa jumlah rupiah yang bakal Anda terima tiap bulan akhirnya akan abadi. Jumlahnya berapa, itulah yang tertancap di benak Anda. Makanya ikut NASA nanti Anda pun nggak akan berhasil. Anda hanya numpang capek. Maka teknik saya, bagi Anda yang sudah terlanjur kerja, anggap saja tempat kerja Anda tadi bukan untuk tempat mencari rezeki. Tapi tempat kerja Anda tadi adalah tempat Anda menyalurkan hobi. Kalau rezeki, urusannya NASA. Tapi kalau hobi, itulah tempat kerja. Sehingga Anda bisa keluar dari, Anda bisa merombak gambar di kepala Anda. Di bawah sadar Anda bisa mengganti dengan gambar uang atau rezeki yang lebih besar. Harus dipilahkan. Pekerjaan adalah hobi. Untuk rezeki dari NASA. Dan dari NASA harus besar. Bisa Anda telah sendiri. Omset Anda ajeknya kapan? Mungkin ada yang 2 tahun yang lalu sampai sekarang ajek terus. Seperti dengan pekerjaan kita. Dari tahun yang lalu sampai sekarang ajek terus. Agak tolong please. Anda join NASA untuk merubah nasib. Ya. Anda ikut NASA, kita ikut NASA untuk merubah nasib. Tempat kerja adalah sekedar hobi. Dan tempat kerja itu hanyalah sementara. Sementara apa? Sementara Anda belum dipecat, selama Anda belum mati, selama Anda masih tahan. Karena setahu saya, orang bekerja itu bisa dipecat kalau melanggar 2 hal. 1, tidak disiplin. Yang kedua, tidak jujur. Orang bisa kehilangan pekerjaannya kalau melanggar 2 hal ini. Pertama, tidak disiplin. Yang kedua, tidak jujur. Tidak disiplin. Siapa orang yang bisa disiplin terus-menerus? Nggak mungkin. Suatu saat Anda sakit. Nah, ketika Anda sakit, apakah Anda masuk kerja? Enggak. Orang yang tidak masuk kerja, apapun alasannya, tetap dianggap tidak disiplin. Kemudian ketika tidak jujur, Anda mulai kasbon. Nah, itu udah mulai nggak jujur. Betul ya? Saya ulang. Kalau Anda sekarang adalah seorang pegawai yang dapat gaji tetap setiap bulannya, dan Anda tetap akan menerima gaji yang sama di akhir bulan selanjutnya, maka jumlah rupiah yang akan Anda terima itu besarnya akan menjadi abadi di benak Anda. Dan di bawah sadar Anda, angka atau besaran gaji tadi benar-benar nancep di benak Anda. Karena sudah Anda alami bertahun-tahun.
Oleh karena itu, Anda harus berani melukiskan jumlah yang lebih tinggi dari gaji Anda. Silahkan tuliskan gaji Anda, kemudian tambahkan nolnya 1, nolnya 2, atau nolnya 3. Atau gaji Anda berapa, Anda tambahkan angka 1 di depan angka terdepan di gaji Anda. Atau Anda tambahkan angka 2. Atau Anda tambahkan angka 5. Atau Anda tambahkan 7. Kalau gaji Anda 3 juta, tambahkan 7 di depannya. Berarti 73 juta. Dan harus sering Anda lihat. Karena momentumnya adalah kalau Anda terima gaji Anda itu kan sebulan sekali. Tapi kalau Anda menggambarkan impian Anda, bisa tiap menit. Itu Anda lihat terus. Sehingga jumlah bayangan gaji Anda melintas di kepala Anda dengan impian Anda, jumlahnya lebih banyak impian Anda. Oleh karena itu, Anda harus berani melukiskan jumlah yang lebih tinggi dari gaji Anda setiap bulannya. Sehingga Anda bisa lebih berani, Anda bisa naik pangkat, dan gaji Anda naik. Atau Anda memiliki kesibukan lain yang bisa mendongkrak kondisi ekonomi Anda. Atau bisa juga Anda tetap dengan gaji semula, tapi tiba-tiba Anda menemukan sumber penghasilan lain yang jauh lebih dahsyat. Yang jumlahnya lebih besar daripada gaji yang selama ini Anda terima. Atau Anda tetap terima gaji itu, tapi Anda mendapatkan sumber penghasilan yang lebih dahsyat lagi. Sudah habis? Untuk pasal ke-9 akan saya bacakan besok malam di Pati. Karena besok pagi saya akan berangkat ke Pati untuk ngisi NDO pada hari Minggu. Mungkin jatah saya siang, Minggu siang saya akan berbicara atau ngisi seminar di NDO di Pati. Dan Minggu malam saya nginep di Solo. Ya, Minggu malam saya nginep di Solo, pulang ke Jogja Senin siang. Jadi anak-anak saya besok akan mid semester itu di Solo. Karena semesternya tetap daring. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Silahkan putar ulang kalau mau. Tapi yang pasti adalah Anda harus berani menggambarkan impian Anda. Anda harus berani menuliskan tiket Anda sendiri. Tiketku senilai sekian. Aku menuliskan tiket ini untuk impianku. Aku membeli impianku. Oke, itu dulu Bapak sekalian. Terima kasih. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian, jika Anda memiliki impian yang sangat kuat, Anda bisa seperti saya, Anda bisa juga menjadi seorang double diamond director. Terima kasih, keep fighting spirit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.